Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan Taman Firdaus untuk Siap. dengan domba jingkrak California Farm. Iya, Monggo terima Pak, kasih. nggih, perkenalkan dulu Pak. Ya, nama saya Amon, domba jingkrak. Alhamdulillah sudah mau berkunjung di domba jingkrak. Tentunya ya namanya kandang ya kayak beginilah, tempatnya kotor. Kalaupun ada bau ya wajar lah. Oke Pak, mau diperkenalkan Pak, alamat gimana Pak kalau mau butuh di Main ke sini ya. ya, mau butuh kambing, domba gitu Pak. Ya bisa. Kita berada di Jalan Raya Solo Gemolong Purwodadi, kilometer 14, Desa Kaliwuni, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah ya. Ini bisa menyediakan apa saja Pak di sini Pak? Di sini kita ada kambing dan domba. Kambingnya jenis bur dan juga Jawa Randu. Kalau dombanya ada dorper, ada gibas, ada merino, ada garut, gitu. Terus ini Pak, kandangnya kan kalau istilah seperti mobil kan seperti merek. Kok bisa begini? Idenya bagaimana Pak? Kok bisa kayak Jadi begini, waktu itu di pertengahan 2020 saya mulai membuat kandang sederhana ya, karena waktu itu saya nggak punya ilmu soal peternakan. Jadi dulu lahan di sini tuh kosong, ditumbuhin rumput. Akhirnya saya lepasin domba secara liar. Jadi mereka makan ya cari makan sendiri. Kalau kepanasannya niup sendiri. Jadi saya nggak pelihara secara baik gitu loh ya, karena saya lepas liarkan. Fungsinya hanya untuk membersihkan rumput liar aja. Tapi lama-lama ada yang beranak, akhirnya kita mulai serius dan kita mulai belajar ke peternakan lain. Nah, dari beberapa kunjungan kita ke peternakan lain itu kita menilai bahwa bermacam-macam model kandang. Ada yang bersih, ada yang ya istilahnya nggak teratur, ada yang bau sekali, ada yang pokoknya macam-macam lah. Akhirnya dari situ kita membuat kandang yang lebih tertata dengan baik. Itu aja sih. Jadi bukan mewahnya yang kita kejar, tapi kita mengejar kerapian dan enak dipandangnya juga. nyaman ya? Sehingga memberikan kesan bahwa kandang domba kambing itu tidak selalu dekil dan jorok gitu. Nah, iya, ini kayak lihat kan rapi banget pangsanya ya. Iya. Seperti penataannya gitu. Terus ini Pak, kesulitan awal kan ini bagi sekarang kan peternakan bagi kaum muda kan jarang dilirik, rata-rata kan udah pada yang kaum old yang baru melirik. Ini kesulitan pertama apa Pak untuk kemarin terjun ke peternakan kambing dan domba ini Pak? Ya, kalau kesulitan sih bervariasi ya, tergantung kitanya aja. Yang penting kita itu nikmati prosesnya dan juga enjoy aja lah. Karena kalau peternakan kambing itu kalau hanya memikirkan soal untung ruginya itu nggak kena ya. Jadi berdasarkan hobi dulu, seneng dulu. Masalah hasil enggaknya itu sambil jalan lah. Tapi insya Allah ada hasilnya.
Ya kalau kesulitan sih tentunya untuk terutama peternak pemula ya, itu adalah menanganin bagaimana manajemen kandang, kemudian juga kelahiran, kemudian juga perkawinan, kemudian juga kesehatan, kemudian sanitasi kandang, dan juga tentunya pakan. Dan yang paling penting produksi sih gampang, mencetak bibit-bibit cempe-cempe sih gampang ya, tapi pemasaran, nah itu harus perlu juga manajemen pemasaran yang baik supaya ternak kita itu ya produksi tapi juga menghasilkan, bisa menjual keluarnya ya. Maka itu penjualan kita ada yang offline, ada yang online, dan juga promosi-promosi ke peternak-peternak lain juga. Apalagi sebentar lagi ini korban, ya tentunya kita persiapkan ternak-ternak kita yang calon korban, nah itu dengan sebaik-baiknya. Pakannya gimana Pak ini? Sedemikian banyaknya populasi. Ya. Jadi untuk populasi kita sekitar 400 ekor termasuk cempe ya. Kalau untuk pakan sih kita ada pakan kering dan juga pakan hijauan. Pakan kering kita pakai rendeng kangkung. Iya. Kebetulan kita punya gudang di Lamongan, jadi kalau musim panen kita belanja dari petani-petani di Lamongan, kemudian kita simpan di gudang kita, kemudian kita bawa ke sini sesuai kebutuhan. Nah, kalau untuk rumput hijauan kita ada odot sama pakcong. Ini kalau 400 ekor ini, kalau lahan di sini hijauan itu luasnya berapa Pak? Berapa hektar? Kita nggak hektar-hektaran lah, iya. Tapi yang penting cukup. Cuman kalau untuk pakcongnya sekitar 1 hektar, kalau odotnya sekitar setengah hektar lah. Itu cukup ya Pak untuk 400 ini ya? Ya dicukup-cukupin. Kalau hijauan Pak untuk 400 ekor itu kira-kira berapa kilo Pak sehari untuk kebutuhan semuanya sehari ini? Biasa kalau saya ngitungnya nggak kiloan ya, nggak sedetail itu. Tapi kita ngarit potong rumput satu pickup L300 iya. Itu untuk 2 hari. Pickup 200 dicoper ya Pak? Iya dicoper. Ya. Terus tipnya Pak untuk pemberian pakan itu apakah paginya itu yang keringan, sore baru hujan apa gimana Pak? Ya pagi kita kasih kering, karena kalau pagi kita kasih hijauan takutnya terlalu kurang bagus lah. Jadi kita kasih yang kering, kemudian siang baru hijauan, terus sore kita kasih kering lagi. Ya. Terus ini Pak untuk mengurusi yang sekitar 400-an lebih ini Pak, untuk kesehatan itu apakah punya mantri sendiri apa karyawan sudah bisa Pak? Ya semua karyawan kita sudah bisa menangani kesehatan. Untuk yang tentunya penyakit yang kira-kira bisa kita tangani sendiri. Tapi kalau kira-kira penyakit yang gawat, nah baru panggil tenaga kesehatan. Kalau lebih gawat lagi, kita pakai senjata golok, Pak. Itu yang paling ampuh ya Pak ya. Buat kita sedekah ini Pak. Terus ini Pak, apa namanya? Untuk memulai ini loh Pak, membuat segini banyak itu kan tidak gampang. Idenya bagaimana Pak? Dulu itu bisa lihat gini Pak. Iya, idenya itu dari yang dari lahan kosong itu lahan kosong, yang lahan kosong tadi dipakai untuk anak-anak remaja untuk main voli. Ya, tapi setelah musim gowes volinya bubar karena pada ganti hobi menjadi bersepedaan itu loh. Nah, akhirnya lahan di sini ditumbuhin rumput liar banyak sekali, dan setiap saat kita nyuruh orang untuk bersihin rumput. Nah, lama-lama muncul ide untuk dilepasin domba tadi. Kita mulai dengan 10 ekor betina dan 2 ekor jantan. Ya. Terus dalam 2 tahun, hampir 2 tahun ini bisa menjadi 400 karena kita dalam perjalanan juga menambah indukan juga.
menambah indukannya sekitar 100 ekor. Terus ini konsepnya yang di Kalibungu Farm ini berarti breeding ya Pak ya? Ya, kita lebih ke breeding. Ya, kita mau mencetak bibit-bibit unggul lah. Jadi kalau untuk pemirsa atau siapa saja yang memerlukan bibit-bibit lumayan bagus daripada lokal bisa ke sini. Ya. Bibit apa Pak yang bisa di ini Pak? Yang bisa... Ya, kita ada bibit bur F4, kemudian juga mulai mencetak F1, kemudian juga Dorper, kemudian juga Merino, Gibas maupun Garut. Ya. Jadi harga lebih bersahabat ya Pak ya? Ya, masalah harga cincai lah. Ya, ntar bisa nego sendiri lah ya. Atau bisa langsung berkunjung ke kandang untuk melihat-lihat dulu. Iya, bisa. Apakah yang dijual hanya yang jantan Pak? Betinanya enggak Pak? Ya, kita jual, sementara ini jual hanya jantan aja. Nah, jantan. Jadi kalau pengen Dorper, domba Garut, Gibas sama Bur, jantan dulu ya? Iya. Karena untuk memperbanyak populasi. Iya, perbanyak populasi dulu. Terus itu dilepas umur berapa Pak? Biar istilahnya orang yang beli itu nggak terlalu ekstra. Ya, lepas sapeh pun bisa. Sekitar 4 bulan deh. Ya, 3 bulan 4 bulan bisa. 3 bulan 4 bulan. Jadi bisa langsung datang ke Kalibungu Farm di Sragen ya. Ya, domba jingkrak lah. Domba jingkrak, lebih ya. Terkenalnya domba jingkrak. Ya, jangan salah ngomong. Gitu. Terus ini Pak, kok di tengah itu dibikin taman itu gimana Pak? Konsepnya itu. Jadi taman itu sebenarnya tadinya ini rumput odot. Jadi waktu kita belum punya lahan di luar, kita pakai lahan ini untuk tanam odot karena populasinya kita waktu itu masih sedikit juga. Jadi sudah cukup lah untuk memulai. Tapi setelah dengan perkembangan waktu populasinya bertambah banyak, akhirnya nggak cukup kan. Akhirnya kita buat lahan hijauan di luar. Terus karena untuk pemandangan yang enak dilihat dan juga sesekali kalau saya pengen main golf juga nggak usah ke padang golf, tapi di sini juga bisa. Langsung ini ya Pak. Iya. Dan juga untuk ngelepas anak-anak cempe itu untuk olahraga. Terus ini Pak, satu jantan kalau di sini kalau misalkan Dorper maupun Gibas itu untuk berapa ekor Pak? Satu pejantan kita kasih rata-rata 15 sampai 20 ekor. Untuk koloni ya, perkawinan. Ya. Itu koloni di sistemnya sini gimana Pak? Dilepas berapa bulan diambil atau gimana Pak? Ya, kita sistem koloninya ya kita taruh satu kandang 20 ekor satu pejantan itu kita campurkan selama 45 hari. Ya, setelah 45 hari insya Allah sudah hamil ya. Karena siklus untuk perkawinan birahi itu kan kalau 45 hari kan sudah bisa 2 kali. Jadi kalau birahi pertama nggak kena, insya Allah birahi kedua kena. Jadi insya Allah hamil semuanya. Setelah itu pejantannya kita istirahatkan seminggu, kita kasih jamu, kita kasih perawatan supaya kondisinya fit lagi. Baru dicampurkan lagi. Baru dicampurkan lagi dengan betina lain. Oh, gitu ya. Ya. Ini di sini jantannya ada berapa Pak? Jadi biar ini ya nggak ini ya perkawinan sejarah ya Pak ya. Ya. Jadi kita pejantannya untuk bur ada 1 full blood, kemudian Dorper 2 full blood, kemudian betina bur ada 2 full blood, kemudian F3 sekian banyak, kemudian juga F1 Dorper indukan juga ada untuk mencetak F2. Kemudian saat ini kita lagi nunggu 2 full blood Dorper sama 1 full blood bur juga pejantan. Kalau Dorpernya betina full blood. Terus ini Pak, untuk mengurusi ratusan ekor kambing dan domba ini karyawan yang sewa berapa Pak? Ya, tentunya maunya sih sebanyak-banyaknya. Iya. Tapi kan karena budgeting, jadi kita 3 orang. 3 orang cukup Pak? Ya cukup lah, karena kotoran juga koleksi, kemudian juga
walaupun ngarit juga tempatnya sudah siap, tinggal panen ngaritnya aja. Kemudian juga pakan kering juga siap pakan. Jadi kita tidak produksi pakan secara sendiri gitu ya. Jadi sudah jadi semuanya kecuali hijauan. Apakah ini Pak tadi saya mengulangi yang kangkung tadi Pak, kangkung kering? Apakah hanya kangkung kering apa masih dicampur dengan bahan konsisten yang lain Pak? Kita campurkan juga ada konsentrat ya, tapi tidak banyak ya, hanya untuk campuran aja. Konsentrat yang sudah campur macam-macam 12 bahan lah. Ini kamar anak kandang nih kayak gini nih. Ini sih hotel sih Pak. Ini jangan salah ya, ini kamarnya anak kandang ini. Nih kayak gini nih. Nah, ada AC, TV, kamar mandi, ada internet ya Pak ya? Ada wifi. Ada wifi. Nih kamar mandinya kayak gini. Nah, kurang gimana ini bosnya ini. Nih bisa ditiru yang lain ini biar anak kandangnya betah ini. Kita juga sediakan dapur. Wah ini dapurnya nih. Lengkap ya Pak ya. Terus ini ada ini ya Pak, instruksi ya Pak. Ya. Contohnya ada waktunya. Terdata semuanya Pak ya. Terus ini Pak, tips bagi para pemula yang pengen melirik dunia peternakan khususnya kambing dan por apa Pak? Bagi kami kaula muda ini yang pengen mencoba di bisnis peternakan kambing dan domba itu Pak, motivasinya Pak? Yang jelas memang untuk memulai dunia peternakan itu harus dimulai dengan beberapa persiapan. Yang pertama adalah bank pakan dulu, ya. Bank pakan hijauan, baik odot, pakcong, setia ataupun indigo vera ataupun tanaman yang lain, ya. Kemudian bank pakan sudah siap, baru kita menyiapkan kandang dan isinya. Nah gitu. Soalnya apa? Kalau kita nyiapkan kandang dan domba kambingnya, sementara bank pakan belum ada, akhirnya akan kesusahan dalam memberikan pakan. Itu ya. Ya. Yang lain-lain sambil belajar. Gitu. Ya sambil belajar tentunya. Yang jelas sih untuk peternakan itu tidak pernah harga turun. Dunia hewan sama dunia kambing sama domba itu harga nggak pernah turun, selalu naik. Nah, itu yang bisa dicatat oleh para peternak, ya. Terus ini Pak, kotorannya ini kan tadi saya lihat di karungin di sana Pak, itu untuk pupuk sendiri atau gimana Pak itu? Ya sebagian untuk pupuk lahan hijauan kita sendiri, tapi sebagian besar juga dimanfaatkan oleh petani-petani sekitar sini, mereka pada ngambil. Kemudian juga ada dari taman ya. Taman, ya. Toko taman, nah itu toko bunga, nah gitu juga ngambil ke sini. Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Siap, sama-sama. Ilmunya bermanfaat. Ini saya juga masih belajar nih. Pak, kalau ini bagi para pemirsa Taman Firdaus, bagi yang pengen belajar maupun mengambil bibit bisa datang langsung ke Domba Cingkrak di Kali Jambe Sragen. Alamat ntar itu cantumin sama kontaknya. Ya, terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Buat peternak
tetap semangat. Iya, makasih. Assalamualaikum Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين